Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap semangat dalam belajar meskipun kondisi pandemi saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Silahkan dipimpin ketua kelas. Silahkan Rian. Siapa? Sila duduk, siap, gerak. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, amin. Semoga doa ini tadi bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai selesai nanti. Amin. Selanjutnya silahkan kalian absensi terlebih dahulu melalui LMS Moodle. Untuk kode absensinya sudah saya kirimkan di WhatsApp grup ya. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan materi berikutnya, saya akan mereview materi sebelumnya, yaitu tentang sistem operasi. Nah, mungkin ada yang masih ingat sistem operasi itu apa? Ada? Rian atau Cemil yang masih ingat? Belum ingat? Mungkin Rian? Sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan, misalnya seperti meja atau kursi. Oh ya. Diletakkan di atas lantai. Oh iya. Meja tidak dapat berfungsi jika tidak ada lantai mendasarinya. Oh ya, baik. Begitu, Pak. Jadi secara analogis ibaratkan lantai ya. Jadi kalau meja itu tidak ada lantai, dia tidak bisa berdiri di atasnya, seperti itu. Iya, Pak. Baik, kemudian materi berikutnya kita nanti akan membahas tentang instalasi software aplikasi. Sebelum kita membahas software aplikasi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu, yaitu kompetensi dasar 3.7 menerapkan instalasi software aplikasi. Untuk kompetensi dasar 4.7 yaitu menginstalasi software aplikasi. Tujuannya apa pembelajaran hari ini? Tujuannya yaitu peserta didik nanti diharapkan bisa menjelaskan jenis software aplikasi. Terus tujuan yang kedua yaitu peserta didik nanti diharapkan bisa menjelaskan fungsi software aplikasi itu sendiri. Mungkin seperti itu tujuannya. Jadi nanti saya harap kalian memahami. Iya, Pak. Ya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan gambaran tentang lembar kerja kalian nanti. Kalian bisa mengakses di LMS Moodle-nya yang sudah saya sediakan di situ. Kalian tinggal download atau kalian bisa langsung mengisi di bawah soalnya seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Baik. Paham. Baik, selanjutnya saya memulai pembelajaran tentang software aplikasi. Ini adalah media pembelajaran PowerPoint. Langsung saja, sebelum kita mengetahui software aplikasi itu apa, sekarang saya akan bertanya. Di sini ada 3 gambar, 1, 2, dan 3. Manakah di antara gambar berikut yang merupakan software aplikasi? Ada yang bisa mungkin di antara 3 ini? Yang tengah, Pak. Yang tengah. Jadi untuk software aplikasi itu sebenarnya di sini semuanya, mulai dari nomor 1, 2, dan 3 ini adalah software aplikasi. Nah, di tengah ini software aplikasi Office. Kalau yang nomor 3 ini beberapa software aplikasi, ada Flash, TeamViewer, Avast, dan yang lainnya. Kalau di nomor 1 ini adalah tampilan dari Microsoft Office. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Baik. Sekarang sebelum kita ke software aplikasi, setelah melihat gambar ini, Pak Pras ingin bertanya, software itu apa? Ada yang tahu mungkin? Menurut saya software itu perangkat lunak, Pak. Oh, perangkat lunak. Ya, betul. Mungkin ada yang lain? Sebuah Sebuah sistem. sistem. Oh ya, sudah ya. Jadi software itu perangkat lunak.
dan juga bisa diartikan sebagai suatu data yang terprogram, terformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya. Jadi bisa dilihat tapi tidak bisa diraba, seperti itu. Sekarang kita lanjut software aplikasi. Nah, software aplikasi itu apa? Ada yang tahu? Sebelum kita ke jenis dan fungsinya, software aplikasi itu apa? Ada yang tahu mungkin? Software aplikasi itu mungkin sebuah software yang untuk melakukan tugas yang tertentu, Pak. Oh, melakukan tugas yang tertentu. Baik. Nah, jadi software aplikasi itu suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang desain suatu bangunan. Seperti itu ya. Terus perangkat lunak ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Seperti itu. Saya sudah menyediakan linknya nanti. Di sini kalau kalian ingin mendownload Adobe Premiere, kalian bisa langsung menuju ke link di atas ini. Terus CorelDRAW di bawahnya, Microsoft di bawahnya, dan Avast di bawahnya. Atau SmartDAV juga ada sebenarnya, cuman belum sempat saya masukkan, seperti itu. Lanjut ke jenis dan fungsi software aplikasi. Sekarang sistem operasi itu apa? Yaitu merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Tanpa adanya sistem operasi, hardware dan software itu tidak akan bisa berjalan. Terbagi menjadi 2, yaitu sistem operasi closed source dan open source. Sistem operasi closed source itu sistem operasi berbasis tertutup, sedangkan open source sistem operasi berbasis terbuka. Jadi seperti yang ada di gambar, untuk contoh dari closed source itu sendiri, yaitu contohnya yang ada di kanan ini, yaitu Windows. Windows itu closed source. Kenapa? Karena dia lisensinya harus beli berapa tahun sekali, seperti itu. Jadi ketika sudah 1 tahun lisensinya habis, ya kita harus beli lagi. Terus kalau Linux ini open source. Kenapa open source? Itu kita bisa mengembangkan sendiri. Jadi sistem operasi ini kita bisa mengembangkan sendiri dan dia sifatnya terbuka dan tidak ada lisensi sama sekali. Seperti itu. Contohnya Linux Mint, ada Debian dan yang lain sebagainya. Terus kita lanjut ke software bahasa pemrograman, yaitu instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Jadi intinya software bahasa pemrograman ini sebuah software yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi desktop, bisa membuat aplikasi website, terus membuat kalkulator seperti yang ada di gambar. Ini kan sudah ada C++, HTML, Java, PHP. Jadi software bahasa pemrograman itu sebuah software untuk membuat suatu aplikasi atau website dan yang lain sebagainya. Terus perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi itu suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Perangkat lunak aplikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu program aplikasi, paket, dan program bantu dan tambahan atau utility. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kita bahas satu persatu. Di sini ada program aplikasi. Nah, program aplikasi itu apa? Merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Contohnya PHP, Java, C++, dan HTML, seperti itu. Terus program bantu atau utility adalah sebuah program yang berfungsi mengisi kekurangan atau menampilkan kembali file sistem operasi yang sudah dihapus. Contohnya apa? Utility itu bisa antivirus, bisa software mengembalikan data. Contohnya ketika kita punya data yang hilang, kita bisa mengembalikannya menggunakan software aplikasi, yaitu Recuva, bisa mini partition tool, dan lain sebagainya. Terus untuk program paket itu sendiri, yaitu program khusus dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software house ataupun langsung bawaan dari suatu sistem operasi. Contohnya ada banyak, ada program paket multimedia, Office, paket pemrograman, dan lain sebagainya.
Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Tidak, Pak. Enggak ada ya. Kalau enggak ada, semoga materi hari ini tersampaikan dan bermanfaat untuk kalian. Untuk pengerjaan tugas LKPD nanti kalian bisa download melalui LMS Moodle. Nanti silahkan hasil download catatannya nanti itu bisa diupload kembali di LMS Moodle. Kalian juga bisa langsung mengisi jawaban kalian di bawahnya yang sudah tersedia di LMS Moodle seperti itu. Mungkin dari pembelajaran hari ini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran hari ini? Yang pertama itu software aplikasi, Pak. Ya. Yaitu suatu pemrograman komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus Oh gitu. seperti membuat dokumen, Ya, mendesain, manipulasi foto kayak gitu, Pak. benar itu. Intinya Tidak, Pak. seperti yang disampaikan Rian tadi, software aplikasi itu suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus. Tugas khusus itu apa? Seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat laporan keuangan. Terus fungsi dari software itu sendiri yaitu mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama sebagai penghubung antara software-software, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi, terus mengidentifikasi program tertentu. Untuk hari ini Pak Pras sangat senang sekali karena pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Pak Pras ingin menyampaikan untuk minggu depan kita masih belajar instalasi software aplikasi, tetapi minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan software aplikasi apa yang kita inginkan dan membuat langkah-langkah software aplikasi. Contohnya Avast itu langkah-langkah menginstalnya seperti apa, terus Office itu cara menginstalnya seperti apa, kita bahas minggu depan. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. baik. Iya, Pak. Dari kondisi saat ini karena kita masih pandemi, kita pembelajarannya cuman bisa secara daring seperti ini. Mungkin ada beberapa anak tadi yang belum bisa masuk. Tadi juga sudah WhatsApp saya karena kondisi jaringannya. Yang mungkin sudah masuk di sini disampaikan materi hari ini, mungkin juga bisa mendownload materinya di LMS Moodle. Seperti itu ya, ketua kelasnya Rian Haji. Tolong disampaikan ke teman yang lainnya. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kalau di awal tadi kita berdoa, alangkah baiknya di akhir ini kita juga berdoa. Mungkin untuk Rian bisa memimpin berdoa, silahkan. Ya. Berdua siap. Rek. Siapkan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, amin. Semoga doa ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan pada masa kondisi pandemi saat ini, kalian harus tetap jaga jarak, tetap pakai masker, cuci tangan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.